Jam. 271 nomor plat mobil yang akrab. Dini hari berikutnya. Ketika Amanda Mu bangun, dia tidak menemukan sosok Ricky Mo di sampingnya. Dia bangkit dan turun dari tempat tidur, mengambil mantelnya dan mengenakannya. Ketika berjalan ke pintu dia menyadari bahwa pintu itu tidak tertutup rapat. Kamar yang dipesan oleh Ricky Mo adalah kamar suite, ada ruang tamu di luar kamar tidur. Melalui celah pintu yang tidak tertutup, Amanda Mu melihat Ricky Mo duduk di sofa dan sedang menelpon. Ricky Mo sengaja menurunkan volume suaranya. Amanda Mu hanya melihat bibir Ricky Mo bergerak, tetapi dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dia bicarakan. Tiba-tiba, Ricky Mo sepertinya merasakan sesuatu. Dia mendongak dan melihat ke arah Amanda Mu. Ketahuan. Amanda Mu langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Ponsel Ricky Mo belum ditutup. Dia mengulurkan tangan dan mengambil ketel di atas meja untuk menuangkan secangkir air panas dan menyerahkannya kepada Amanda Mu. Amanda Mu mengambilnya, dia menarik kembali tangannya lalu terus berbicara di telepon. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Amanda Mu melihat Ricky Mo berkata, "Aku memesan sarapan." Amanda Mu pergi untuk membuka pintu tanpa berekspresi. Pelayan masuk dengan mendorong kereta dorong, dia meletakkan sarapan di atas meja, dan berkata dengan hormat, "Selamat pagi, ini adalah sarapan yang dipesan oleh Tuan Ricky, silahkan dinikmati." "Terima kasih." Amanda Mu mengucapkan terima kasih, dan pergi mengunci pintu. Di pintu, pelayan tiba-tiba berbalik dan memanggilnya, "Nona Amanda." Amanda Mu terkejut, dia langsung mendongak dan menatap pelayan itu. Pelayan mengulurkan tangan dan menyelipkan sebuah catatan ke tangannya lalu pergi dengan cepat. Amanda Mu langsung merespons dengan cepat dan menaruh catatan itu ke sakunya. Saat dia berbalik, dia melirik ke arah Ricky Mo dengan waspada. Ricky Mo kebetulan baru menutup telepon, ia menoleh dan melihatnya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa." Amanda Mu menutup pintu dan berjalan ke meja makan dengan ekspresi seperti biasa dan duduk. Amanda Mu tidak tahu apa yang ditulis pelayan itu untuknya, tetapi dia tidak berani membacanya dengan tergesa-gesa. Ketika dia makan dia agak melamun, karena takut Ricky Mo melihat keanehannya, jadi dia hanya menundukkan kepalanya dan terus makan. Akhirnya selesai makan, Amanda Mu bangkit dan pergi ke toilet. Ia mengunci pintu, mengeluarkan catatan itu, melihatnya sejenak, dan matanya langsung melebar. Isi catatan itu hanya 5 kata sederhana, "Apakah kamu ingin melarikan diri?" Huruf dan angka yang tertulis di bawah bercampur, itu terlihat seperti nomor plat mobil. Selain itu, nomor plat mobil itu terlihat sedikit akrab. Amanda Mu hanya membaca nomor plat mobil itu 2 kali dan ia sudah mengingatnya, lalu ia melemparkan catatan itu ke toilet dan menghanyutkannya dengan air. Ketika membuka pintu toilet dan berjalan keluar, begitu Amanda Mu mendongak, dia melihat wajah Ricky Mo yang tidak berekspresi. Nada bicara Ricky Mo tidak baik, mengunci pintu toilet. "Apakah kamu sedang memikirkan bagaimana caranya melarikan diri?" "Ya." Amanda Mu sedikit mengangkat dagunya dan berkata setengah serius, "Setelah aku memikirkannya, aku menyadari bahwa aku tidak bisa melarikan diri dari toilet." Wajah Ricky Mo langsung menjadi dingin, dia nyaris mengeluarkan perkataannya dari celah giginya, "Membuatku marah itu tidak berguna bagimu." Amanda Mu merentangkan kedua tangannya, "Tidak membuatmu marah bukankah aku juga tidak mendapatkan manfaat?" Selain itu, melihat Ricky Mo yang marah, dia malah merasa sedikit bahagia. Setelah sarapan, Ricky Mo membawa Amanda Mu untuk check out, lalu bersiap kembali ke kota J. Ketika keluar dari pintu hotel, Donnie dan Ricky Mo mengatakan sesuatu, dan Amanda Mu memperhatikan mobil yang diparkir di tempat parkir di depan pintu. Sepintas, dia tidak melihat nomor plat mobil di catatan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nomor plat mobil itu terlihat sangat akrab, dengan kata lain pemilik plat mobil itu dan dia saling mengenal, selain itu dia juga mengetahui situasinya saat ini. Itu jelas dia ingin membantunya. Dan satu-satunya kesempatan dia bisa melarikan diri dari Ricky Mo adalah sekarang. Begitu dia masuk ke mobil Ricky Mo, dia hanya bisa mengikuti Ricky Mo kembali ke kota J. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa mobil hitam muncul di sudut yang tidak jauh. Mobil itu mundur 2 meter dan bergerak maju 2 meter lagi. Perilaku aneh itu menarik perhatian Amanda Mu. Dia berjalan 2 langkah ke depan dan melihat nomor plat mobil itu. Nomor plat mobil tepat seperti yang tertulis di catatan.
Amandamu sedikit gembira, namun dia sedikit gugup juga. Dia berbalik untuk melihat Ricky Mo. Ricky Mo berdiri 2 meter darinya. Ketika dia melihatnya, dia melambai padanya dan memberi isyarat padanya untuk ke sana. Detak jantung Amandamu seperti berdegup kencang, dan dia sangat gugup. Sekarang kesempatan di depan matanya, kesempatan untuk dia bisa melepaskan diri dari kendali Ricky Mo, bagaimana dia bisa melepaskannya. Dia berjalan menuju Ricky Mo, dia melihat mobil hitam itu dengan sudut matanya dan menyadari mobil itu semakin mendekat. Amandamu menghitungnya sebentar, jaraknya ke mobil itu, jika dia nanti berlari ke sana, paling lama setengah menit bisa sampai. Hanya butuh setengah menit. Begitu dia tersadar, dia sudah sampai ke depan Ricky Mo. Ricky Mo memegang tangannya, terlihat senyuman di matanya, nanti kita akan kembali ke kota J. Senyuman itu, di mata Amandamu, sangat menusuk mata. Meskipun jantung Amandamu sudah berdetak dengan sangat kencang, tetapi dia masih mempertahankan ketenangannya. Kalau begitu, setelah pulang kita akan tinggal di mana? Nada bicara Ricky Mo sedikit memanjakannya, kamu bisa tinggal di mana saja. Sungguh. Tentu saja. Amandamu melirik ke mobil itu lagi dengan sudut matanya, tanpa memikirkan yang lainnya, dia langsung mengangkat kepalanya dan mencium bibir Ricky Mo. Ciumannya yang tiba-tiba membuat Ricky Mo sedikit tertegun, dan ia membiarkan Amandamu menciumnya dengan pasif selama beberapa detik, kemudian dia merespons dan memegang pinggang Amandamu. Donnie dan pengawal lainnya yang berdiri di sampingnya, langsung berbalik. Setelah Amandamu hamil, mereka berdua tidak pernah melakukannya lagi, dan Ricky Mo hanya bisa mengandalkan pelukan dan ciuman untuk menghiburnya. Terlebih lagi, Amandamu yang berinisiatif menciumnya, dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Ketika dia mencium dengan penuh gairah, Amandamu tiba-tiba menarik diri. Ricky Mo tidak melepaskannya, dia telah melonggarkan penjagaannya. Amandamu mengambil kesempatan ini, dan tiba-tiba mendorong Ricky Mo. Ricky Mo tidak memiliki persiapan sama sekali, begitu didorong oleh Amandamu, dia langsung terjatuh ke bawah. Pada saat dia terjatuh, Amandamu dan Ricky Mo saling bertatapan, dia melihat kilatan ketidakpercayaan dari bola matanya yang hitam, dan dia tersenyum. Amandamu mendapatkan kebebasan dan bergegas berlari menuju mobil itu. Mobil itu membuka pintu untuknya ketika dia mulai berlari. Di belakangnya terdengar suara Ricky Mo yang marah, Amandamu. Amandamu melindungi perut bagian bawahnya secara tidak sadar, namun langkahnya menjadi lebih cepat. Pengawal juga merespons ketika mendengar suara terikan Ricky Mo, dan mereka mulai mengejar Amandamu. Ketika pengawal mengejar Amandamu, dia sudah berlari ke mobil itu, membungkuk dan masuk. Dia langsung menutup pintu mobil, terengah-engah dan melihat orang-orang di belakang. Para pengawal berlari beberapa langkah, kemudian mereka berlari kembali untuk mengejar menggunakan mobil. Ricky Mo berdiri paling belakang, dia tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. 272 Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Begitu Amandamu masuk ke dalam mobil, sopir langsung menginjak pedal gas dan mengendarai mobil dengan cepat. Tetapi saat dia melaju cepat mobilnya juga sangat stabil, itu tidak membuat Amandamu merasa tidak nyaman. Dia melihat ke sopir dan menyadari orang itu terlihat asing. Amandamu bertanya kepadanya, siapa yang menyuruhmu menjemputku? Tuan mudaku, sopir itu fokus mengemudi, tetapi ketika dia menjawab pertanyaannya, nada bicaranya sangat hormat. Amandamu mengerutkan kening, siapa tuan mudamu? Sopir itu tidak langsung mengatakan siapa tuan mudanya, dia hanya mengatakan, tuan mudaku mengatakan bahwa Nona Amanda tahu siapa dia. Dia tahu. Dia memang akrab dengan nomor plat mobil itu. Tetapi dia tidak ingat siapa pemilik nomor plat mobil. Amandamu memikirkannya, dia mengingat kembali orang-orang yang dikenalnya di benaknya, dan akhirnya dia tiba-tiba teringat, dia ingat siapa pemilik nomor plat mobil itu. Setelah mengetahui siapa yang membantunya, emosi Amandamu sangat kompleks. Pada saat ini, sopir tiba-tiba berkata, aku akan menghentikan mobil di persimpangan depan. Setelah Nona Amanda turun, Anda bisa langsung menuju ke mobil putih. Amandamu memicingkan matanya dan melihat mobil putih yang diparkir di sisi jalan. Suasana hatinya agak rumit. Orang yang membantunya adalah orang yang dia tidak ingin memiliki hubungan lagi dengannya. Dan Ricky Mo yang mengejarnya di belakang, jika dia berhasil mengejarnya, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri.
Melarikan diri dari Ricky Mo atau berutang budi kepada orang yang tidak ingin berhubungan lagi dengannya, sangat jelas bahwa yang pertama lebih menggoda dan membingungkan. Lalu, ketika sopir menghentikan mobil, Amanda naik ke mobil putih tanpa ragu-ragu. Mobil putih itu dan mobil yang dia duduki melaju ke dua arah yang berlawanan. Ketika dia berbalik, dia melihat mobil Ricky Mo mengejar ke arah mobil yang dia masuki sebelumnya. Amanda tertegun sejenak, kemudian dia bertanya pada sopir, apakah kita sudah menyingkirkan Ricky Mo dan yang lainnya? Seharusnya begitu. Sopir yang menjawabnya masih orang yang tidak ia kenal. Amanda sudah tahu siapa, Tuan Muda, yang dikatakan oleh sopir. Dia juga sedikit terkejut dengan pemikiran, Tuan Muda, mereka yang cermat. Sopir itu berkata, Tuan Muda sedang menunggumu di bandara. Bandara. Amanda tidak bertanya lagi. Di tengah-tengah perjalanan dia beberapa kali mengganti mobil. Setiap mobil yang dia masuki, dengan mobil yang dia masuki sebelumnya, akan melaju ke dua arah yang berlawanan. Dengan begitu, bahkan jika Ricky Mo memperhatikan bahwa tidak ada sosok Amanda di dalam mobil yang mereka kejar, begitu mereka berbalik itu sudah akan terlambat. Di pertengahan perjalanan dia masuk ke banyak mobil, semuanya menuju ke tempat yang berbeda, dan Ricky Mo tidak dapat menemukannya. Amanda merasa sedikit linglung, dan dia tidak merasa tenang. Apakah dia bisa benar-benar menyingkirkan Ricky Mo begitu saja? Sampai mobil tiba di bandara, Amanda baru tersadar. Dia baru ingin membuka pintu mobil dan turun, tetapi pintu dibuka dari luar. Amanda mendongak untuk melihatnya, yang dia lihat adalah wajah seorang pria yang sedang tersenyum. Dia memanggilnya dengan akrab, Amanda. Meskipun Amanda sudah lama ingat siapa pemilik nomor plat mobil itu, tetapi ketika dia muncul di depannya, dia masih sulit untuk menutupi keterkejutannya. Tommy Sen, ternyata benar-benar kamu. Amanda keluar dari mobil dan menatap Tommy Sen dengan seksama, seolah-olah dia mengenal Tommy Sen untuk pertama kalinya. Ketika Tommy Sen mendengar perkataannya, senyuman di wajahnya semakin mendalam, aku tahu, kamu masih ingat nomor plat mobilku. Dia sudah mengenal Tommy Sen sangat lama, waktu itu dia juga sangat menyukai Tommy Sen. Ketika masih berumur belasan tahun, dan menyukai seseorang, maka dia tanpa sadar akan mengingat segala sesuatu tentangnya, dan nomor plat mobilnya juga diingat Amanda ketika dia menyukainya. Kemudian, dia tidak lagi menyukai Tommy Sen, dan segala sesuatu tentang Tommy Sen dilupakannya secara bertahap. Namun, Tommy Sen yang di depannya berbeda dari Tommy Sen yang dia kenal. Amanda menyipitkan matanya dan bertanya dengan berhati-hati, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Ricky Mo dan aku tinggal di hotel itu? Mengapa kamu ingin membantuku? Sebelum Tommy Sen bergaul dengan sis kamu, dia tidak melupakan apa yang pernah dilakukan olehnya. Senyuman di wajah Tommy Sen semakin mendalam, dan nada bicaranya menjadi serius, Villa Ricky Mo kebakaran. Para media mengatakan bahwa kamu terbunuh dalam kebakaran itu, aku tidak percaya, lalu aku mengirim seseorang untuk mengikuti Ricky Mo. Mengikuti Ricky Mo, otomatis akan dapat menemukan Amanda. Tatapan mata Tommy Sen membuat Amanda sedikit terkejut. Dia berkata dengan wajah dingin, aku meninggal atau tidak, apa hubungannya denganmu? Tommy Sen maju selangkah, tersenyum dengan penuh arti, tentu saja ada hubungannya. Dia berhenti sejenak, kemudian menambahkan satu kalimat, aku akan merasa sedih. Nada bicaranya tidak terlalu serius, sulit untuk membedakan tingkat keaslian perkataannya. Amanda benar-benar sulit untuk mengaitkan pria yang memiliki pemikiran cermat ini dengan Tommy Sen yang dulunya seorang pengecut. Amanda mengambil langkah mundur, tidak lucu. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku, tetapi waktu akan membuktikan segalanya. Setelah Tommy Sen selesai mengatakannya, dia mengeluarkan 2 tiket, kita sudah harus check-in. Kemana? Sopir yang sebelumnya mengantarnya sudah pernah mengatakan bahwa Tommy Sen sedang menunggunya di bandara. Tommy Sen berkata, pergi ke luar negeri. Amanda langsung tertegun. Kenapa, kamu tidak rela? Tommy Sen menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu lupa bagaimana Ricky Mo mengendalikan kebebasanmu selama beberapa waktu ini, dan bagaimana orang-orang keluargamu menyalahkanmu? Ketika Amanda mendengar perkataannya, dia sedikit mengernyit. Tampaknya Tommy Sen benar-benar peduli padanya. Tommy Sen melihat keraguan-raguannya, nada bicaranya sedikit menggodanya, keluargamu terlalu sulit ditebak,
apakah kamu mau terjebak dalam keluargamu? Jika kamu pergi sekarang, dan pergi ke luar negeri selama 1-2 tahun, Ricky Mo otomatis akan melupakanmu, dan kamu dapat menjalani hidupmu sendiri. Amanda Mu memotong perkataannya, apakah kamu mengetahui sesuatu? Tommy Sen mengangkat alisnya, ekspresinya agak tidak terduga, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Amanda Mu tidak berniat untuk terus menanyakan pertanyaan itu kepada Tommy Sen, dia hanya bertanya, apakah kamu pergi ke luar negeri bersamaku? Tentu saja, Tommy Sen tersenyum lagi. Mengenai Tommy Sen sekarang yang memiliki watak yang sama sekali berbeda dengan dulunya, Amanda Mu otomatis penuh dengan kewaspadaan. Dari perkataan Tommy Sen, dia bisa merasa bahwa Tommy Sen tampaknya tertarik padanya. Jika semua yang dilakukan Tommy Sen sebelumnya adalah berpura-pura, maka tipuannya pasti tidak akan jauh lebih buruk daripada Ricky Mo. Amanda Mu tidak akan pernah pergi ke luar negeri bersamanya. Melihat Amanda Mu tidak berbicara, Tommy Sen mengulurkan tangannya dan merangkul bahunya, waktunya sudah mau tiba, ayo pergi. Amanda Mu berbalik, dan menghindari tangannya. Ekspresi wajah Tommy Sen sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin untuk menghindari perhatian orang, Tommy Sen memesan kelas ekonomi. Mereka berdua melewati pemeriksaan keamanan dan pergi ke ruang tunggu. Penerbangan yang dipesan Tommy Sen sudah mulai menaikkan penumpang. Amanda Mu menggigit bibirnya dan dia tiba-tiba berjongkok di bawah, perutku sakit, aku ingin pergi ke toilet. 273 Selamat tinggal, Ricky Mo. Setelah dia mendengar perkataan Amanda Mu, dia jelas tampak tidak mempercayainya, kenapa bisa sakit perut. Tommy Sen yang sekarang jauh lebih pintar daripada Tommy Sen yang dulu, dia tidak mudah untuk ditipu. Aku tidak tahu, mungkin karena tidak terpisah dengan lingkungannya. Amanda Mu mendongak, menatapnya, dan menunjukkan ekspresi lemah. Terlalu banyak hal terjadi pagi ini, Amanda Mu melarikan diri dari Ricky Mo, dan sekarang dia masih merasa tidak tenang, wajahnya agak pucat, dia memang terlihat tidak terlalu sehat. Tommy Sen melirik gerbang boarding, aku akan menemanimu. Terima kasih. Amanda Mu berdiri dan membiarkan Tommy Sen membantunya berjalan menuju toilet. Bagaimanapun, dia sekarang sangat lemah, dan terpaksa dibantu oleh Tommy Sen. Ketika dia tiba di pintu toilet, Tommy Sen tinggal depan pintu dan menunggunya. Amanda Mu memasuki toilet, ekspresi wajahnya menjadi tegang, dia bersandar di pintu dan menunggu waktu berlalu. Dia ingin tinggal sampai detik terakhir naik pesawat kemudian baru keluar. Dan sekarang dia ingin mencari cara untuk mencegah Tommy Sen naik ke pesawat. Dia punya firasat bahwa Tommy Sen yang sekarang, pasti tidak akan jauh lebih baik daripada Ricky Mo. Sampai terdengar suara desakan penerbangannya, Amanda Mu baru merapikan bajunya dan keluar dari toilet. Tommy Sen sangat jelas sudah tidak sabar. Tetapi ketika dia berbicara dengan Amanda Mu, nada bicaranya masih menunjukkan kekhawatirannya, kenapa baru keluar? Apakah sangat tidak nyaman? Tidak apa-apa, Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan berjalan perlahan. Suara peringatan penerbangan yang akan dinaiki Amanda Mu dan yang lainnya sudah mau menutup pintu gate terdengar lagi. Tommy Sen sangat jelas sedikit cemas, karena langkah kakinya mulai semakin cepat. Pada saat ini, seorang wanita parubaya melewati Amanda Mu. Amanda Mu berpikir, ia melirik Tommy Sen dengan sudut matanya, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil tiket dari tangannya, lalu menyentuh pantat wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu langsung menoleh setelah dia merasakannya. Amanda Mu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Tommy Sen, mengapa kamu begitu sembrono? Tommy Sen tidak menyadari apapun, apa? Aku sudah melihatnya, kamu tadi menyentuh kakak itu. Amanda Mu menoleh untuk melihat wanita parubaya itu, dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Wanita parubaya itu terlihat galak. Setelah mendengar perkataan Amanda Mu, dia otomatis berpikir bahwa Tommy Sen lah yang baru saja menyentuh pantatnya. Bagaimanapun, Tommy Sen adalah tuan muda keluarga kaya, auranya jauh lebih baik daripada orang-orang biasa, tetapi dia adalah seorang pria, dan wanita parubaya itu otomatis cenderung ke arah Amanda Mu. Wanita parubaya itu mengulurkan tangan dan mendorong Tommy Sen, kamu ini terlihat begitu tampan tetapi kenapa tidak tahu malu? Wajah Tommy Sen langsung menjadi dingin, aku tidak menyentuhmu. Pada saat ini, dia tidak mengerti tujuan Amanda Mu. Amanda Mu hanya ingin membuatnya melewatkan kesempatan naik pesawat. Dia mendengus, ketika dia ingin meneruskan perkataannya, dia menyadari ada beberapa pria jangkung dan kekar mengelilinginya.
Salah satu pria paling kekar bertanya kepada Tommy Sen dengan lantang dalam dialek, kamu menyentuh kakak ipar kami. Amandamu tertegun sesaat, wanita parubaya yang baru saja disentuhnya adalah istri seorang kakak. Tommy Sen tidak membawa pengawal, dia pasti akan merugi. Tetapi pada saat seperti ini, Amandamu tidak bisa mengurus begitu banyak. Paling-paling Tommy Sen akan dipukuli. Amandamu mengambil kesempatan ketika Tommy Sen dikelilingi, dan berkata kepadanya dengan bentuk mulutnya, maaf. Kemudian dia bergegas berjalan menuju gerbang boarding dan naik ke pesawat. Tidak lama setelah dia naik pesawat, pintu gate ditutup. Posisinya tidak jauh dari pintu, dia terus mengawasi pintu, namun dia tidak melihat Tommy Sen masuk. Hingga pesawat lepas landas, Amandamu yang tegang baru benar-benar santai. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Pesawat melewati awan, dan semakin jauh dari tanah. Dia masih merasa tidak tenang. Tadi malam, dia sudah siap untuk kembali dengan Ricky Mo, dia tidak menyangka dia sekarang di pesawat yang terbang ke sisi lain samudera. Beberapa saat kemudian, Amandamu tersenyum. Selamat tinggal, Ricky Mo. Ricky Mo mungkin tidak akan pernah berpikir, dia benar-benar bisa melarikan diri darinya. Dia sekarang pasti sangat marah dan ingin mencarinya di seluruh kota. Amandamu menyentuh perut bagian bawahnya, senyuman di sudut bibirnya menjadi jauh lebih lembut. Kelak, dia akan hidup bersama dengan anaknya. Di pintu masuk bandara, Ricky Mo memimpin sekelompok orang melalui jalan VIP, dan ketika dia menemukan Tommy Sen sudah dipukuli cukup parah. Ricky Mo meraih ke meja Tommy Sen, suaranya serak dan suram, mana Amandamu? Tommy Sen baru saja dipukuli dan masih terengah-engah, kemudian dia baru melihat jelas orang di depannya adalah Ricky Mo. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, kamu bilang Amanda. Dia sudah pergi, untuk memudahkannya melarikan diri, aku sengaja membuatkannya identitas palsu. Kamu tidak akan dapat menemukannya. Ketika Amandamu dikabarkan sudah meninggal di internet, dia sudah merencanakan hal ini. Meskipun dia juga marah karena Amandamu menyingkirkannya dan naik pesawat sendirian, tetapi melihat Ricky Mo orang yang begitu hebat, dibuat kesal sampai mau gila oleh Amandamu, dia bahkan merasa senang. Ricky Mo mengerutkan alisnya dan langsung melemparkan Tommy Sen. Dia sekarang sedang sangat marah, dia bertindak dengan sangat ganas, setelah Tommy Sen dilempar olehnya, dia meluncur keluar cukup jauh. Tommy Sen meringkuk kesakitan, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ricky Mo berjalan mendekatinya, berjongkok di depan Tommy Sen, dan berkata dengan suara galak, aku tidak pernah menyangka, keluarga Sen masih memiliki orang-orang sepertimu. Dialah yang terlalu meremehkannya. Dia tidak pernah menempatkan Tommy Sen di matanya, dia tidak menyangka Tommy Sen yang tidak ditempatkan di matanya pada akhirnya menghancurkan rencananya. Tommy Sen merasa sekujur tubuhnya sakit, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia masih berusaha untuk mengeluarkan senyuman yang sedikit aneh. Ricky Mo kesal dan menendangnya dengan ganas lagi. Pada saat ini, ketika petugas keamanan mendengar suara mereka, mereka mendatangi mereka. Ricky Mo tidak mempedulikan Tommy Sen lagi, dia memerintahkan bawahannya dengan suara suram, periksa, bagaimanapun caranya cari Amandamu sampai ketemu. Dia mengatakan setiap kata dengan keras, seolah-olah perkataannya keluar dari celah giginya. Ketika Donnie mendengar perkataannya, dia langsung segera membawa pengawal untuk memeriksa penerbangan. Tetapi hasil yang didapatkan tidak memuaskan. Seperti yang dikatakan Tommy Sen, untuk memudahkan Amandamu melarikan diri, dia membuatkan identitas palsu untuknya. Mereka telah memeriksanya dan tidak menemukan apapun. Akhirnya, dia terpaksa kembali untuk mencari Tommy Sen. Namun, Tommy Sen sudah kembali ke kota J dengan menaiki mobil. Ricky Mo mengejarnya ke kota J dengan membawa kemarahan yang mengerikan, lalu dia memaksa Tommy Sen untuk mengatakan kepadanya identitas palsu yang ia buat untuk Amandamu. Namun, identitas palsu Amandamu adalah nama yang sangat populer. Adapun KTP atau sejenisnya, Tommy Sen juga tidak mengingatnya. Tommy Sen merasa sangat bangga ketika melihat Ricky Mo yang marah dan sudah mau gila, Amandamu berada di luar negeri, dan dia memiliki identitas palsu, selain itu dia sangat cerdas, apakah kamu pikir kamu masih dapat menemukannya? Ricky Mo marah dan tersenyum, apakah kamu pikir perusahaan Sen bisa selamat sampai besok? 274 suruh dia kembali ke sisiku. Pesawat tiba di tempat tujuan setelah 10 jam penerbangan.
Suara manis pramugari mengingatkan para penumpang bahwa pesawat akan segera mendarat. Amandamu menoleh untuk melihat keluar jendela, dan ia melihat samudera biru yang luas. Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang daratannya paling besar, dikelilingi oleh laut, dan memiliki banyak flora dan fauna serta pemandangan alam yang unik. Sangat kebetulan, ini juga merupakan negara yang sangat ingin didatangi oleh Amandamu. Mengenai ini, dia pernah mengatakannya kepada Tommy Sen. Namun, itu sudah lama sekali. Dia menduga Tommy Sen memesan tiket pesawat untuk pergi ke negara ini, itu bukan hanya sebuah kebetulan. Begitu dia turun dari pesawat, Amandamu merasakan panasnya cuaca di sana. Negara ini dikelilingi oleh laut, pada bulan Januari kebetulan merupakan waktu terhangat di sana. Amandamu keluar bersama dengan yang lainnya. Dia hanya sendirian, dia tidak membawa barang bawaan, sebuah wajah cantik oriental, sangat mencolok di antara kerumunan orang. Orang-orang menatapnya dengan tatapan mata penasaran. Untungnya, Amandamu ketika sekolah sangat serius, meskipun bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, tetapi untuk komunikasi dasar itu tidak akan ada masalah. Dia naik taksi ke hotel terdekat untuk check-in, setelah beristirahat sebentar, dia keluar untuk membeli laptop. Sebelumnya ketika dia mengirim naskah ke Emeline Kin, dia hanya mengirim sebagiannya saja, Emeline Kin sekarang pasti sudah tahu, dan tidak tahu dia akan semarah apa. Amandamu masuk ke emailnya, ada beberapa email yang belum dibaca. Email pertama datang dari Tommy Sen 3 jam yang lalu, waktu itu dia baru saja turun dari pesawat. Email kedua datang dari Emeline Kin, dan yang berturut-turut di bawah dikirimkan oleh Lucy Sen. Email ini digunakan olehnya ketika dia masih sekolah dan tidak banyak yang tahu. Sebagian besar dia menggunakannya untuk mengatur pekerjaannya, tetapi teman-temannya tidak banyak dan dia tidak mengajukan permohonan untuk email pribadi. Amandamu menggeser mouse dan menarik ke bagian bawah email yang belum dibaca, lalu ia membuka email paling awal yang dikirim oleh Lucy Sen. Email yang paling bawah, Lucy Sen mengiriminya ketika beberapa hari sebelum dia membakar villa. Setelah dia membakar villa, dia tidak pernah menggunakan ponselnya lagi. Satu-satunya cara Lucy Sen untuk menghubunginya adalah mengiriminya email. Dia membuka email itu. Baru membaca kalimat pertama, Amandamu tidak bisa menahan tawanya. Amandamu, kemana kamu pergi? Kamu membakar villa, dan kamu menghilang. Apakah ini yang kamu sebut memiliki rencanamu sendiri? Segera hubungi aku ketika kamu melihat email ini, kalau tidak aku akan masuk ke website dan memposting fotomu. Lucy Sen sebenarnya sedikit kekanak-kanakan, dia suka mengatakan omong kosong untuk mengancamnya ketika dia cemas. Kemudian, Amandamu membuka email kedua. Aku tahu kamu pasti masih hidup. Jika kamu masih hidup balaslah emailku. Aku akan memposting fotomu besok. Berikutnya adalah email ketiga, segera balas. Amandamu tertawa, dan membalas email yang sangat singkat untuk Lucy Sen, semuanya baik-baik saja, jangan merindukanku. Kemudian, dia membuka email yang dikirim oleh Emeline Kin. Amandamu, kamu menjebakku. Kenapa kamu hanya memberikan setengah naskahnya kepadaku? Kamu duduk di sisi lain samudera, meskipun melihatnya dari laptop, tetapi Amandamu masih bisa merasakan kemarahan Emeline Kin ketika dia mengirim email. Amandamu membalasnya, kirimkan kontraknya kepadaku, dan sisanya akan aku kirim untukmu. Yang terakhir adalah email dari Tommy Sen. Dia dan Tommy Sen saling mengenal ketika mereka masih muda, sebelum hubungan mereka putus, dia kadang-kadang membutuhkan materi belajar ketika dia masih sekolah, dan dia juga akan meminta bantuan Tommy Sen. Oleh karena itu, Tommy Sen mengetahui emailnya. Email Tommy Sen dikirim seperti pesan teks, hanya ada 3 kata, apakah sudah sampai? Amandamu tidak membalasnya. Kali ini dia bisa berhasil melarikan diri dari Ricky Mo, dia berutang budi kepada Tommy Sen. Budi jasa harus dibalas. Tetapi sekarang dia belum mampu membalasnya, jadi dia tidak mempedulikannya dulu. Dia logout dari email, lalu ada sebuah pengingat email baru, itu adalah email dari Lucy Sen. Isi emailnya adalah serangkaian pertanyaan, di mana kamu? Apakah kamu punya uang untuk dibelanjakan? Apakah kamu aman? Amandamu merasa tersentuh, pada saat ini orang yang masih mengingatnya, hanya Lucy Sen seorang. Setelah membalas email Lucy Sen, Amandamu berkemas dan meninggalkan hotel tanpa check-out. Ricky Mo terlalu pintar, jika dia ingin menemukannya, dia akan menemukannya cepat atau lambat. Di depannya, Amandamu tidak pernah merasa beruntung. Amandamu memeriksa homestay di internet.
Pemilik rumah adalah sepasangan suami istri tua, anak-anak mereka bekerja di kota lain. Mereka membuka homestay karena mereka suka keramaian. Amandamu menerima keramah tamahan mereka yang hangat. Kota J. Media Sengding, kantor direktur utama. Ketika Lucy Sen memasuki pintu dan melihat ekspresi wajah Ricky Mo, dia ingin mundur dan kembali. Tetapi pengawal yang menjaga pintu menghalangi jalan Lucy Sen. Dia terpaksa berjalan masuk. Ricky Mo berdiri di depan jendela dengan membelakanginya, sosok tinggi dan kekarnya itu tampak terlihat kesepian yang mendalam. Tetapi Lucy Sen tidak bersimpati padanya sedikit pun. Dia berpura-pura tidak tahu tujuan Ricky Mo memanggilnya, dia tersenyum dan bertanya, "Bos besar, apakah Anda mencariku? Apakah Anda ada urusan?" Ricky Mo berbalik, bola matanya yang hitam, dalamnya sepertinya ada tinta tebal yang tidak bisa meleleh, itu membuat orang tidak dapat melihat apa yang sedang dipikirkannya. Lucy Sen tanpa sadar menelan air ludahnya dan menundukkan kepalanya ketika dia sedang memperhatikannya. Beberapa waktu kemudian, dia mendengar suara Ricky Mo yang sedikit serak dan rendah, "Apakah dia menghubungimu?" Tidak, meskipun Lucy Sen sedikit takut, tetapi dia langsung menyangkalnya. Benarkah itu? Ricky Mo tersenyum kesal, ia mengambil dokumen di atas meja dan melemparkannya padanya. Lucy Sen mengambilnya, dia menyadari isi dokumen tersebut adalah isi obrolan email antara dia dan Amandamu yang diprint keluar. Dia meremas dokumen itu dengan erat dan berkata dengan nada bicara arogan, "Iya, dia menghubungiku, apa yang kamu inginkan?" Ricky mau mencari seseorang untuk menghack laptopnya dan menemukan obrolan email antara dia dan Amandamu, tetapi memangnya kenapa? Wajah Ricky Mo dingin, dan dia berkata tanpa ekspresi, "Tanya di mana dia dan katakan kamu ingin pergi menemuinya." Lucy Sen langsung menolaknya tanpa ragu sedikit pun, "Tidak mungkin." Begitu dia baru selesai mengatakannya, dia merasakan tekanan yang kuat dari aura tubuh Ricky Mo. Dia dibesarkan dan dimanjakan oleh keluarganya sejak dia masih kecil, meskipun James Gu sering bertengkar dengannya, tetapi James Gu tidak pernah menganggapnya serius. Lucy Sen melangkah mundur 2 langkah, dia mencoba berargumen dengannya, "Mengapa Amanda melarikan diri? Apakah kamu tidak tahu? Kamu tidak pernah melepaskannya, itu membuatnya harus terus bersembunyi, selain membuat hidupnya lebih menderita, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Ricky Mo sangat jelas tampak tidak setuju dengan perkataannya. Dia sedikit menyipitkan matanya, nadanya sangat berbahaya, "Suruh dia kembali ke sisiku." Lucy Sen berkata dengan sarkasme, "Jika dia kembali ke sisimu apa yang akan dia dapatkan? Menjadi seseorang yang sudah mati." Ia memiliki pemikirannya sendiri, dia adalah seorang manusia, tidak peduli berapa kali kamu membawanya kembali, ia akan tetap bisa melarikan diri. 275 Jangan ganggu dia. Setelah Lucy Sen selesai mengatakannya, dia baru menyadari apa yang baru saja dia katakan. Lucy Sen juga sedikit pemarah, dan James Gu tidak akan benar-benar melakukan sesuatu padanya ketika dia marah, tetapi Ricky Mo belum tentu begitu. Ricky Mo tidak akan pernah merasa sedikit kasihan padanya. Lucy Sen mengertakkan giginya, dia sedikit menyesali mulutnya yang merespons dengan cepat. Ternyata benar, pada saat berikutnya, dia mendengar suara muram Ricky Mo yang mengejutkan, "Kamu katakan sekali lagi." Bagaimana mungkin Lucy Sen berani mengatakannya lagi? Dia benar-benar khawatir bahwa setelah dia mengatakannya lagi, dia akan dilempar keluar oleh Ricky Mo. Pada saat ini, pintu kantor Ricky Mo dibanting dan dibuka dari luar. Lucy Sen melihat ke belakang dan menyadari bahwa James Gu datang dengan berkeringat. Dia tampak datang tergesa-gesa, rambutnya berantakan, dan dia hampir kehabisan napas karena kelelahan. Ketika dia melihat Lucy Sen, dia bergegas berjalan mendekatinya dan menarik Lucy Sen ke belakangnya. Nada bicaranya sedikit gegabah, "Ricky, aku tahu kamu khawatir karena Amanda menghilang, tetapi kenapa kamu mencari Lucy?" Dia sangat memahami kepribadian Ricky Mo. Begitu Amandamu pergi, Ricky Mo sekarang berada dalam kondisi yang bisa meledak kapan saja, siapa yang berani memprovokasinya, dia tidak akan sungkan kepadanya. Lucy Sen memiliki hubungan yang baik dengan Amandamu, dia otomatis akan berdiri di sudut pandang Amandamu untuk membantu Amandamu berbicara. Ia berbicara dengan belak-belakan, dia pasti akan membuat Ricky Mo kesal. Jika dia tidak mendengar orang mengatakan bahwa Ricky Mo mencari Lucy Sen, tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Ricky Mo menatap James Gu dengan tatapan tidak jelas, dia menatap James Gu sehingga membuat kulit kepalanya semutan,
Kemudian dia sedikit menurunkan matanya, menutupi emosi di bawah matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku mencarinya untuk menanyakan tentang Amandamu. Ketika James Gu melihat Ricky Mo tidak seperti sedang marah, dia berkata lebih arogan, Amanda adalah istrimu, dia bukan istri Lucy Sen, apakah kamu perlu menanyakan urusan istrimu sendiri kepada orang lain? Perkataan James Gu masuk akal, namun tidak masuk akal juga. Tetapi itu membuat Ricky Mo shock. Dia sepertinya, memang hanya mengetahui sedikit tentang Amandamu. Selain informasi Amandamu yang sebelumnya ia menyuruh orang untuk memeriksanya, dia mengetahui situasi keluarganya dan mengetahui bahwa dia ingin menjadi penulis skenario, sepertinya dia tidak tahu apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Ricky Mo berkata dengan suara rendah, kalian keluar. Suaranya tidak keras, dan tidak terlihat emosi yang jelas di dalam perkataannya, tetapi itu membuat orang tidak berani membantahnya. James Gu bergegas menarik Lucy Sen dan berjalan keluar. Lucy Sen berusaha melepaskan tangannya, namun James Gu tidak hanya tidak melepaskannya, dia malah memegangnya lebih erat. Dia berbisik di telinga Lucy Sen dan berkata, apakah kamu ingin dilempar keluar dari sini oleh Ricky? Lucy Sen memelototinya, dia mengangkat kakinya dan menendang betisnya dengan keras. James Gu kesakitan hingga menyeringai, tetapi dia tidak berdaya terhadapnya. Ketika mereka meninggalkan kantor, mereka berdua bersandar di pintu dan menghela napas panjang. Beberapa waktu kemudian, James Gu menoleh dan bertanya, apakah kamu tahu di mana Amanda? Aku tidak tahu. Lucy Sen mendengus, jika aku tahu aku juga tidak akan memberitahumu, pria tidak ada yang baik. Dulu dia merasa Ricky Mo cukup baik, tetapi dia tidak menyangka semuanya akhirnya menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin Amandamu bisa mendorong kakek Mo, dia bukan orang bodoh. Lucy Sen mengatakan keluhannya pada James Gu, aku bilang, mengapa kalian para pria merasa sok benar, jika bukan bos besar mendorong Amanda ke jalan buntu, apakah dia akan melarikan diri? Apa maksudmu para pria merasa sok benar? James Gu menoleh, merangkul kedua lengannya dan menatapnya, mana ada Ricky memaksa Amanda. Urusan keluargamu terlalu rumit, itu sulit untuk dijelaskan, bahkan jika dia tidak melarikan diri, Ricky juga tidak akan membiarkannya mengalami sesuatu yang buruk. Lucy Sen tersenyum sinis, oh, jadi Amanda pantas mendapatkannya karena dia menyerahkan semuanya pada Ricky Mo. Karena seseorang yang belum tentu, tidak akan membiarkannya mengalami sesuatu yang buruk. James Gu tidak tahu harus mengatakan apa. Lucy Sen mencibir, berbalik dan berjalan pergi. James Gu berdiri di tempat, dia menarik rambutnya dengan jengkel. Tadi ketika mengetahui Ricky Mo memanggil Lucy Sen, dia gugup setengah mati, dia takut akan ada sesuatu yang akan terjadi kepada Lucy Sen. Akhirnya Lucy Sen baik-baik saja, dan sekarang dia yang bermasalah. Sekarang dia hanya ingin berbicara beberapa kata kepada Lucy Sen dengan baik-baik pun sudah menjadi harapan yang sulit terwujud. Di kantor Direktur Utama. Setelah James Gu dan Lucy Sen keluar, ruangan itu benar-benar menjadi sunyi senyap. Ricky Mo berjalan perlahan ke sofa dan duduk, ia bersandar di kursi dengan kepala mendongak, matanya agak kosong, dan ia tampak sangat lelah. Amandamu adalah orang yang keras kepala dan ambisius. Dia bisa bersabar dengan orang keluargamu selama bertahun-tahun, dia juga bisa bermain petak umpet dengannya dengan ketekunan dan kesabaran yang sama. Jika dia terus mencarinya, maka dia akan terus bersembunyi. Dia sekarang mungkin sedang memikirkan rute pelarian baru. Memikirkan hal ini, Ricky Mo tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya dan tersenyum. Dalam hal ini, dia dan Amandamu agak sedikit mirip. Mereka berdua adalah orang yang keras kepala dan ambisius. Beberapa waktu ini, mereka berdua selalu berada dalam kondisi kaku. Melihat Amandamu tidak senang, dia juga merasa tidak bahagia. Namun, masalah kakek Mo terlalu rumit, bahkan dia pun tidak berani bertindak gegabah. Dia takut jika Amandamu mengetahui terlalu banyak, dia akan mengalami hal yang sama dengan kakek Mo. Begitu seseorang memiliki kelemahan, mereka akan menjadi takut. Setelah kakek Mo mengalami masalah, dia menjadi sangat pasif. Dia tidak bisa lagi mengambil inisiatif untuk menyelidiki masalah ibunya, dia juga tidak bisa langsung membersihkan nama baik Amandamu. Mungkin kepergian Amandamu kali ini juga merupakan hal yang baik. Itu akan membuatnya tidak perlu banyak berpikir dan bisa melakukan halnya sendiri. Tok-tok. Terdengar suara ketukan di luar pintu. Ricky Mo duduk tegak, ekspresinya di wajahnya kembali seperti biasa, masuk. Tuan muda, orang yang masuk adalah Donnie.
Dia berjalan ke depan Ricky Mo, sedikit mengangguk dan berkata dengan sangat hormat, kami sudah menemukan nyonya muda. Donnie pikir, ketika Ricky Mo mendengar bahwa mereka sudah menemukan Amanda Mu, dia akan langsung memerintahkan mereka untuk membawa Amanda Mu kembali. Namun, Ricky Mo tidak merespon untuk waktu yang lama. Dia memiringkan kepalanya dan mengamati reaksi Ricky Mo dengan berhati-hati. Dia menyadari Ricky Mo tidak memiliki emosi yang spesial di wajahnya, dia seolah-olah hanya melamun. Setelah beberapa saat, Ricky Mo bertanya dengan ringan, di mana? Sydney. Setelah Donnie selesai mengatakannya, dia berkata lagi, tetapi dia akan segera pindah ke tempat lain, jika kita sekarang mengirim orang ke sana. Sebelum dia selesai mengatakannya, Ricky Mo memotong perkataannya, jangan ganggu dia. Apa? Donnie mengira dia salah dengar. Menurut pemahamannya terhadap Ricky Mo, bukankah Ricky Mo seharusnya langsung terbang ke Sydney sekarang untuk membawa Amanda Mu kembali? Namun, dia malah mendengar Ricky Mo mengatakan, jangan ganggu dia. Donnie mengkonfirmasinya dan bertanya sekali lagi, Tuan Muda, apakah maksud Anda tidak perlu mengirim orang untuk menjemput Nyonya Muda kembali? Ricky Mo mengatakannya dengan tegas, tidak perlu. Selanjutnya 276 Tuan Muda agak aneh.